Advance STP B02, set-top box yang sudah support Wi-Fi dan banyak fiturnya. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Advance STP B02 merupakan DVB-T2 keluaran kedua setelah Advance STP A01. Meskipun termasuk merek yang jarang digunakan, tapi Advance masih konsisten mengeluarkan produk digital terrestrial receiver. Pada kali ini, saya mencoba untuk membandingkan kedua set-top box Advance. Apakah spek dan fitur seri terbaru lebih baik dari seri yang lama, atau sama saja? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Advance STP B02 dibanderol dengan harga 300 ribuan lebih mahal dibanding Advance STP A01. Dari segi box, keduanya memiliki ukuran berbeda. Advance STP B02 lebih kecil dengan dominasi warna putih. Bagian depan box pada ujung kiri terdapat logo Advance digital dengan tipe STP B02. Selain itu, terdapat fitur seperti YouTube, support Wi-Fi, dan IPTV, dan terdapat tampilan unit serta informasi fitur lainnya. Sementara bagian belakang terdapat informasi fitur lainnya seperti support DVB-T2, pengatur waktu tidur, USB, PVR, dan lainnya. Oh ya, ini made in China, diproduksi oleh PT Indo Pintan Adi Perkasa. Dalam paket pembelian, kita dapat kelengkapan unit set-top box, remote set-top box, adaptor terpisah, kabel RCA, buku petunjuk, dan kartu garansi. Unit Advance STP B02 berukuran 17 cm x 12 cm x 6 cm dilapisi dengan bahan plastik. Mungkin untuk menghindari panas berlebih mengingat plastik bukan penghantar panas. Pada bagian depan unit terdapat logo DVB-T2 terrestrial STP B02, display unit, dan terdapat logo Advance digital. Di samping kanan terdapat port USB, IR-in, dan lubang sirkulasi udara. Bagian kiri dan bawah juga terdapat sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Sementara untuk bagian atas terdapat motif vertikal, horizontal, dan tulisan DVB-T2 dengan warna hitam glossy, jadi lebih menarik. Bagian belakang terdapat port RF-in atau antena in, port RF out, port HDMI, port RCA, dan AC-in dengan konsumsi daya 5 volt sampai 2 ampere. Tidak adanya tombol pada unit set-top box sangat menyulitkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Tidak bisa mengoperasikan sementara dan terpaksa beli remote baru. Berbeda dengan Advance STP A01 yang berukuran 19 cm x 15 cm x 5 cm. Dilapisi besi terlihat jauh lebih awet dan bagus. Selain itu terdapat tombol pada unit Advance STP A01 sedikit membantu dalam pengoperasian. Keduanya sama-sama memiliki satu port USB. Bagi set-top box yang dilengkapi fitur Wi-Fi tentunya tidak cukup jika digunakan bersamaan dengan flash disk. Pasti membutuhkan tambahan USB hub. Dan yang membedakan dari unit ialah adaptor. Advance STP B02 menggunakan adaptor terpisah, sementara Advance STP A01 yang langsung ke set-top box. Remote set-top box yang sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan dan bisa menyebabkan jempol kesakitan. Kabel RCA untuk TV yang masih menggunakan port AV. Jika dilihat kualitas kabel RCA jauh lebih bagus Advance STP B02, lebih tebal dan lebih panjang. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, untuk TV yang sudah support HDMI bisa beli kabel HDMI secara terpisah. Adaptor terpisah. Dengan output 5 volt 2 ampere, set-top box dengan adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet yang rusak, biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box.
bisa memperlama masa penggunaan set-top box. Adaptor dengan input 100 sampai 240 volt sampai 50/60 Hz dan output 5 volt sampai 2 ampere. Selanjutnya, buku petunjuk pemakaian yang sangat lengkap berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, spek hingga fitur set-top box. Terakhir, kartu garansi Advance memberikan garansi 1 tahun untuk jasa perbaikan dan pergantian spare part. Selain itu, terdapat informasi lokasi service center di berbagai kota. Tidak hanya itu, untuk informasi lebih lanjut bisa cek di web Advance. Jadi tidak perlu khawatir untuk klaim garansinya. Tapi perlu diketahui, untuk Advance STP B02 masih belum SNI. Sudah saya coba cek di web Kominfo, juga tidak ada informasi sertifikasi SNI. Sementara untuk Advance STP A01 sudah bersertifikasi SNI. Langsung saja kita coba. Saya masih menggunakan antena outdoor PFU 25 dengan ketinggian 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch wilayah Surabaya. Pertama, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan voice di rumah. Sambungkan kabel antena ke port RF in, kemudian sambung kabel HDMI, sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna. Port kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan putih dengan putih. Terakhir, sambungkan adaptor pada set-top box, lalu ke listrik. Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV, kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Untuk proses review ini, saya menggunakan kabel HDMI agar gambar terlihat lebih jernih dan tajam pada TV. Setelah memilih input, tampil proses instalasi awal, mulai dari pengaturan instalasi, seperti pengaturan bahasa, negara, LCN, lalu next. Kemudian penyiapan antena. Untuk settingan sudah bisa disesuaikan, tinggal klik mulai pencarian. Dalam proses instalasi, tidak ada pengisian kode pos. Tentunya sangat berbeda dengan Advance STP A01 yang membutuhkan kode pos. Ini disebabkan set-top box belum SNI, jadi tidak ada fitur IWS untuk peringatan dini pada bencana. Proses pencarian tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 2 menit, semua saluran sudah terscan dengan 31 channel. Sementara untuk Advance STP A01 hanya dapat membuka 25 channel saja. Selanjutnya saya cek kekuatan dan kualitas sinyal. Untuk Trans TV dan Indosiar sangat kuat, berada di angka 90%. Sementara RCTI sudah cukup bagus. Lanjut ke menu. Untuk tampilan menu keduanya memiliki perbedaan, tapi masih terlihat kuno dibandingkan tampilan menu set-top box lainnya yang lebih terlihat modern. Ke menu pertama ialah instalasi. Untuk pengaturan pencarian siaran digital, mulai pencarian otomatis untuk scan siaran secara langsung. Cari manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran. Saluran filter berkaitan dengan jenis saluran yang ingin ditangkap. Pengaturan negara, LCN dan daya antena bisa disesuaikan dengan keinginan. Kedua yaitu menu saluran, terdapat 2 fitur yaitu manajer saluran dan favorit daftar. Manajer saluran atau sering disebut edit saluran, tombol merah pada remote untuk mengunci, hijau untuk menghapus atau menyimpan, kuning untuk melewati, dan biru untuk mengganti nama. Cara menggunakan fitur ini mudah sekali. Pilih channel yang ingin diedit, lalu tekan tombol warna yang diinginkan. Masukkan kata sandi 04 kali, dan gunakan tombol navigasi untuk menggeser. Untuk edit lainnya, caranya hampir sama. Jangan lupa simpan hasil edit siaran yang sudah disetting. Fitur favorit untuk mengelompokkan channel berdasarkan channel yang disukai atau sering ditonton. Fitur ini bisa memudahkan dalam pencarian channel. Caranya tinggal pilih channel yang ingin dikelompokkan dan masukkan ke dalam kategori FAV1, FAV2, FAV3, dan FAV4. Dengan begitu lebih mudah untuk mencari channel. Selanjutnya menu preferensi.
Berkaitan dengan pengaturan bahasa, mulai bahasa OSD, timeout OSD, transparansi OSD, subtitle hingga audio bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Setelah itu menu mengatur. Terdapat fitur timer untuk mengatur on-off set-top box secara otomatis sesuai jam yang telah disetting. Bahkan fitur ini juga bisa merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur anak kunci. Untuk masuk menggunakan kata sandi 04 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya. Konfigurasi Ethernet untuk menghubungkan set-top box dengan jaringan Wi-Fi. Di sini saya menggunakan dongle Matrix dengan chipset MediaTek. Masuk ke konfigurasi, pilih jaringan Wi-Fi, kemudian sambungkan. Pastikan set-top box sudah terhubung dengan internet dengan tanda koneksi jaringan sukses. Factory Reset untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 04 kali. Fitur meningkatkan software. Upgrade hanya bisa dilakukan offline menggunakan USB. Terlebih dahulu simpan file software pada USB flash disk, kemudian proses upgrade. Selanjutnya Advance STP B02 menggunakan versi hardware 1509_DVB2_512M, versi software 512MBT2, dengan waktu pembuatan 20 Juli 2021. Auto siaga untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan. Lalu menu AV. Berisikan pengaturan tampilan gambar seperti SPDIF, rasio aspek, output video, TV format, video resolusi, dan HDMI audio yang bisa disetting sesuai kenyamanan pengguna. Menu terakhir ialah Media Center. Terdapat fitur multimedia, konfigurasi PVR, online video, dan cuaca. Karena sebelumnya set-top box sudah terhubung dengan Wi-Fi, maka saya akan langsung ke fitur online video. Pada fitur ini hanya terdapat YouTube saja. Tampilan YouTube lebih menarik dibanding Advance STP A01. Hanya saja muncul video agak lama, padahal jaringan internet di sini cukup stabil. Coba putar video yang sedang populer dan berputar dengan lancar. Coba untuk pencarian channel Tamtam Boys, putar salah satu video. Hasilnya video berputar lancar tanpa kendala. Yang sedikit mengganggu ialah ketika ingin keluar dari video, bukan kembali ke tampilan awal YouTube, namun ke tampilan menu pertama. Membuat pengalaman menonton YouTube jadi sedikit ribet. Lanjut ke fitur lainnya, yaitu multimedia. Fitur ini membutuhkan flash disk. Jadi saya melepas dongle terlebih dahulu, kemudian menyambungkan hard disk Toshiba dengan kapasitas 2 tera, namun tidak dapat terdeteksi. Lalu saya coba flash disk SanDisk 64 GB, bisa terdeteksi pada set-top box. Beberapa set-top box memang tidak bisa mendeteksi penyimpanan USB dengan format NTFS atau exFAT seperti hard disk pada umumnya. Sementara set-top box kebanyakan hanya bisa membaca format FAT32. Jadi pastikan USB yang digunakan berformat FAT32. Pertama saya coba pemutaran film. Terdapat beberapa format video seperti AVI, MKV, MUV, MP4, MPG, dan WMV. Dari beberapa format yang bisa berputar dengan lancar hanya format AVI, MUV, dan MP4. Kemudian musik, format audio AAC, MP3, dan WAV. Yang bisa berputar dengan lancar untuk OGG tidak bisa. Sementara untuk format gambar seperti BMP, JPEG, JPG, PNG, semua bisa tampil pada TV. Fitur konfigurasi PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan setting yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. EPG, Electronic Program Guide. Fitur untuk menampilkan jadwal siaran tiap harinya selama 1 minggu. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Untuk Trans TV, Trans 7, SCTV, dan Indosiar sudah dilengkapi EPG.
Selanjutnya saya coba fitur time shift. Cukup tekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memulai kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran yang favorit. Tombol titik putih pada remote untuk merecord. Dengan menekan tombol record, maka siaran otomatis akan terekam dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk memutar hasil rekaman, bisa ke fitur multimedia penyimpanan PVR. Advance STP B02 ini tidak ada fitur mirroring. Sudah saya coba menggunakan Micast dan Applecast. Tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Remote Advance STP B02. Sensornya sensitif, tidak harus dihadapkan ke set-top box remote, bisa beroperasi ternyata. Namun untuk perpindahan dari tampilan satu ke tampilan lainnya terbilang cukup lambat, sekitar 4-5 detik. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih terjangkau. Oh iya, karena remote keduanya sama persis, jadi saya coba untuk silang remote. Ternyata masih bisa. Advance STP B02 bisa menggunakan remote Advance STP A01. Begitu juga sebaliknya. Setelah saya review spek dan fiturnya, terdapat beberapa keunggulan pada Advance STP B02 seperti proses scan yang cukup singkat, kurang dari 2 menit, dan juga banyak channel yang bisa ditangkap lebih peka dibandingkan Advance STP A01. Adaptor terpisah terbukti lebih tahan lama karena tidak mudah konslet. Sensor remote yang cukup oke meskipun tombol agak keras. Selama kurang dari 60 menit untuk review, set-top box masih aman, tidak begitu panas. Ada fitur tambahan YouTube yang masih berjalan normal. Sementara untuk kekurangannya, Advance STP B02 belum terdaftar Postel dan belum bersertifikasi SNI. Selain itu juga belum support IWS, jadi ragu karena belum legal. Tidak adanya tombol pada unit set-top box akan menyulitkan jika terjadi kendala pada remote. Harga yang lebih mahal dibandingkan Advance STP A01, fiturnya tidak jauh beda. Tidak adanya fitur mirroring. Dan yang paling mengganggu ialah proses perpindahan dari fitur atau tampilan satu ke lainnya. Cukup lambat prosesnya ternyata. Itu dia review lengkap Advance STP B02 yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.